Makanya ketika orang menawarkan kita stand up comedy sama aku minta tinggi. Kenapa gitu? Ya biar gak jadi. Black, Ya? ada tebak-tebakan hari ini? Oh, pastilah. Apa itu? Ikan apa yang nggak berenang? Ikan apa yang nggak berenang? Ikan mati, nggak berenang, nggak bisa lagi berenang. Tenggelam juga dia, Ge. Ikan apa? Ngapung lah dia. Iya, tapi dalam air dia, ini enggak. Main lah pokoknya. Ikan apa ini? Lele lawar. Entah apa ini pun Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Cerdas TV. Mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. I'm Black. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Black, Ya, Ge. siapa Kedan Ngopi kita hari ini? Multi talenta. Multi talenta. Apa aja rupanya dimilikinya? Supporter fans. Oh, supporter fans maksudnya gimana nih? Supporter fans. Panglima supporter. Oke, terus Stand up comedy juga. stand up comedy. Terus Hu kanan, hu kiri. petinju. Mukul-mukul Wah, banyak lah ini ya. Udah nggak percaya, aku bintang tamunya. Banyak kali tunggeng deh. Aku bintang tamunya. Apa kok? Gasor kok. Main. Banyak kali tunggeng. Salut Jenny Bahu. Betul. Atau dia akan dipanggil Pak Bahu. Pak Bahu. Ataupun PB gitu. Iya, iya, Sehat iya. PB? Puji Tuhan sehat. Iya. Ini yang manjat-manjat di pagar itu ya kan? Iya. Iya. Aku manja-manja itu bukan mau dukung PSMS aku. Jadi? Mau nge-gymnya aku. Nge-gym ya. Iya, iya, iya. Tapi PB, aku masih penasaran ini. Apa tuh? Kita bahas dikit ini. Saud FJ Naibahu. FJ itu apa PB? Betul. FJ? Hmm. Oh, itu nama. Iya, nama PB lah pastinya. Iya. Cuma kan singkatan. Ya singkatan dia. Gak pernah ini pula dipanjangkan di mana-mana. Betul. Nama itu Van Kijanki. Apa? Funky Janky. Van Kijanki. Funky. Serius lah. Cewek betul. Serius? Mama aku tuh orangnya seninya tinggi. Van Kijanki. Kalau sekarang mama orang nilai seninya ada yang di bawah KKM. Mama aku udah se-KKM nih. Iya. Mama aku ngeri, seninya Iya. tinggi. Dia Ngeri. bekas-bekas ini pemain opera. Oh, Opera Iya. Van Java gitu enggak? Gimana? Opera, tapi di dapur aja dia. Merepet-repet di dapur. Ada nanti. Ya kalau macam sekarang kalian coba punya handphone nggak? Iya. Ya. Ada nggak mode pesawatnya? Ada. Ada nggak? Betul serius? Iya, ada lah. Ya di rumah kami kelas mode pesawat. Piring mode Terbang ya? pesawat. Terbang semua gitu ya. Itu mama saya. Itulah mama saya, kebanggaan saya. Iya, iya. Itu dia. Luar biasa. Oke, Be. Kita ketahui tadi udah disebutkan juga PB ini multi disebutkan? talenta. Oh tidak, saya tidak multi talenta. Jadi? Saya multi talente. Semua Iya, semua dirangkul ya? Semua kita ambil. Yang penting di semua tidak berlawanan dengan hukum. Nah, itu dia. Oh, itu aja ya? Iya. Iya. Dan tidak ada hubungannya dengan cabai. Cabe. Maksudnya apa, Be? Kan nggak bisa pakai cabai. Pakai perut. dikit Oh, lagi. iya, iya, iya. Lambung-lambung ya. Oke lah. Oke, Be. betulan ya. PB ini kan dikenal sebagai Panglima Smack, Betul. pelatih tinju. Betul. Dulu. Sekarang? Ya maksudnya Panglima Spek itu dulu, tinju dulu. Nah, terus apa lagi? Semua dulu. Iya. Datar kali, Pak. Tapi pertama kali karir PB itu di petinju ya? Dulu aku petinju. Oke. Enggak, ini enggak ngelawak ini. Cerita betul Ya nih. serius, aku dulu petinju tapi Nggak didengar. tingkat kapan? Tingkat kecamatan. Kelurahan. Nggak pernah juara lah. Pokoknya aku petinju itu dulu nggak pernah juara. Oh, gitu. Jangankan untuk juara, untuk main di nasional pun nggak pernah. Jadi kok bisa dikenal Sebagai Tinju pelatih juga? tinju. Oh. Sebagai Tapi kalau pelatih tinju, kalian bilang Hah? Sadap. Tetenetet. Mambi Nebaho. Hehehe. Iya, iya. Mambi Aku ya. kalau tinju tuh aku diperhitungkan karena petinjuku berprestasi di Indonesia juga. Wush. Karena memang yang dilatih PB ini itu berhasil mendapat medali emas di setiap kejuaraan. Bukan berhasil berdapat medali emas. Saya mengirim petinju saya dua masuk PON. Woi. Tapi agak perlu ditanyakan ini PB. Hmm. PB itu pelatih tinju yang kita katakan berhasil lah. Betul. Iya. Tapi PB ini bukan seorang petinju Yang berhasil. baik. Nah, PB jadi pelatih nyogok. Iya, iya kan. Aku jadi pelatih Kalau tinju. prestasinya nggak ada. Aku dulu pelatih tinju itu berdasarkan SMS orang. Banyak Paling SMS banyak ya. SMS jadi pelatih Aku gitu. pelatih tinju. Ketinggalan Enggak lah, di bahu enggak ya. Aku dulu kan gini, walaupun aku nggak sukses jadi petinju, kan aku kan kuliah di Unimed aku.
Oke. Jurusanku dulu jurusan kepelatihan. Jadi ilmu-ilmu kepelatihan olahraga itu aku serap. Jadi apa yang ku dapat dari waktu aku pendidikan itu ya aku terapkan di tinju. Jadi kan orang kan pelatih tinju ini kan melatih tinju ini kan berdasarkan pengalaman. Iya. Betul. Kalau kita kan enggak. Oh. Berdasarkan penelitian dia. Oh. Akademisi ya, Udah akademisi. pasti Iya, iya. SPD. Sepeda. Si penyanyi dangdut. Si penyanyi dangdut. Iya, iya, iya. Iya gitu. Makanya tinju gitu dulu. Ya jujur. Ya untuk saat ini di Medan ini ya belum ada yang seniornya juara Indonesia Wih, main. dari petinjuku dulu. Oke. Ya, untuk saat ini ya belum ada. Begitu PB pegang dia langsung juara. Dia tuh ada setahun ku pegang. Pokoknya setahun ku pegang. Pegang-pegang aja. Enggak lah, bukan pegang. Maksudnya ku tangani lah. Oh, Oke, gitu, ku tangani. Ya udah, kita bina dengan yang baik. Ya mudah-mudahan ya bagus gitu. Jadi ya, Bu, ya. Jadi Apa kelebihan PB dibanding pelatih tinju lainnya? lucu. Mana ada petinju lucu ya kan? Petinju ketawa. Iya, enggak dipikir PB kena ini ketawa ya kan? Enggak mungkin. Enggak, aku kalau walaupun aku sedikit agak-agak suka-suka umur-umur gitu, ketika berlatih itu aku serius. ya. Nah. Ketika kamu sama saya di Sasana, saya ini pelatihmu. Ketika di luar dari itu, oke kita berkawan. Oh, gitu. Berarti ketika di sana serius. Oh, serius. Kalau di sini baru ketawa ya. Oh, iya, itu dia. Ya, ya, ya. Metode apa memang PB terapkan? Ya sekarang bukan di tinju itu kebutuhannya apa? Ya kita penuhi kebutuhannya, terus lihat kekurangannya apa, kita Tutupi. tutupi kekurangannya. Oke. Dan sampai saat ini masih melatih? Enggak, dicoret aku. Tapi katanya berprestasi. Membawa petinju ke PON. Bukan membawa petinju ke pon. Oke, dapat medali emas dicoret. Enggak tahu, Ge. Atau Bentar lagi. jangan-jangan, kenapa dicoret? Ada yang nggak suka sama PB atau ada yang nyogok lagi nih lebih besar dari lebih PB. besar nyogoknya. Sehingga nama PB dihilangkan. Siapa ini? Mungkin pengaruh-pengaruh Mafia, ya kan? pengaruh-pengaruh dua-dualisme, biasalah dua-dualisme. Ya. Dualisme ya. Oke. Kita ngikut satu lisme, yang rupanya yang menang yang dua lismenya. Satu lisme. Jadi dicoret. ya kan sistem gerbong ini, macam CS ini lah sekarang kalian Iya, berdua. betul. Ketika kita satu gerbong dia yang menang kan kita nggak dipakai sekarang ini. Betul. Gerbongnya Artinya ada muatan politik PB. bukan muatan politik sih. Apa istilahnya suka nggak suka. Like or gitu. dislike ya. Dan biasa itu di dunia olahraga biasa di mana-mana biasa. Itu di apa PB? Pertina ya, Pertina. Iya, Pertina. Pertina. Nama PB itu tercatat sebagai pelatih tinju di Pertina Medan. Enggak lah sekarang petinju saya tercatat Oke. sebagai juara. Sekarang ditanya pelatihnya siapa? Sana. Membi Nebahu. Mambi Nebawa. Mambi Nebahu. Karena ada nama panggungnya lagi Iya, ketika ada jadi lagi. pelatih. Itu dia. Di tinju lain, supporter lain. Oh, beda. Oh, beda. Kalau Namanya Bapak lain? Saya sebenarnya kalau orang bilang saya denjaka nih. Denjaka. Apa itu? Pas seperti pasukan kusang Iya, angkatan iya, laut iya, itu. betul. Jadi Dimana-mana- kodok bisa, Dimana-mana ya? aja bisa. Iya. Semua pemborong. Tapi kan infonya, Nah, sumur kan jadi tuan rumah PON, Ge. Mm-mm. Kasian kali, Pak. Dicoret. Gak berarti lagi. Padahal dua petinjunya masuk PON. Mana Dulu, mungkin nggak ya. diperhitungkan ya kan? oh enggak kan cabur lain kan masih ada nih. Oh, Iya, cabur lain masih ada nih. PB masuk ke cabur lain. Oh iyalah cabur lain lah kita masuk nih. Wah, Masuk semua lagi ditangkap, cabur Pak. lain. Gawat kan? Bisa. Ya ini sesungguhnya alumni itu seperti saya lah. Di mana aja bisa masuk. Iya. Nggak capek, cakap aja. Minum lah, Minum tahu lah deh, dulu. minum deh. Ini bisa diminum. Dikira PB pot bunga ya kan? Ini Yes. kopi. Nah, Ngopi bukan rutinitas. Jadi? Tapi lakukanlah ngopilah sebelum beraktivitas. sadap. Paten nggak? Ih, Mak. Lain kopi kalian nggak ada gulanya pak. Nah, ini sebenarnya kopi seperti ini nggak pakai gula. Iya, betul. Ya, karena kalau pakai gula namanya teh manis. Oh gitu ya. Iya, betul. Oke, B. Ya. Kembali ke tinju lagi. Kenapa PB itu suka dengan tinju, terus bergelut di dunia tinju gitu? Oh gini, ngeri ceritanya nih. Dulu aku makanya kenapa bisa di petinju. Jadi mungkin kalian merasa nggak percaya juga. Aku ditabrak mobil itu 2 kali nggak meninggal. Ah, Gimana itu? Ini aku tabrak mobil, Hah. kelas 1 SMP. Nggak meninggal. Ini tabrak mobil, ini patah nih. Oke. Nggak meninggal. Jadi pas aku dijenguk di rumah sakit, di rumah datang keluarga, kau aja ditabrak mobil, nggak mati-mati. Udah jadi petinju aja lah kau kata gitu. Itulah awal mulanya. jadi gara-gara cakap itu aja? Iya. Karena cakap itu. Iya, jadi silakan mungkin itulah doa tadi itu. Ya, betul. Jadi petinju gitu. Dan PB ikut. Enggak, maksudnya itu dulu masih tinju dulu kan? Oke. Itu masih SMP. Masuk SMP, rupanya kan dulu ada tuh tinju Indosiar.
Ya, Ada yang betul. di-share. Rupanya aku punya cewek. Cewekku ini lari ke Jakarta. Gimana lah cara aku nih biar ke Jakarta nggak pakai ongkos ya kan? Naik pesawat atau naik bus kan? Oke. Ya udah ngikuti tinju. Terakhir ya bersambung gitu jadi petinju. Jumpa sama cewek itu? Nggak berprestasi aku petinju. Nggak jadi nggak berangkat. Cuma mau coba. Nggak jadi berangkat. Iya, ya itulah cewek itu tadi. Nggak Berarti jumpa kami. mungkin juga secara pengalaman, capek juga mukuli orang di jalan nggak? Akulah satu-satunya petinju yang belum pernah berantem di jalanan. Wih, bisa pula kayak gitu ya? Serius, Gak pernah berantem, di jalanan. tapi dipukuli di jalanan pernah? Dulu macam aku di jalan dipukul di jalanan. Kalau aku dipukul jalan nggak pernah. Gini, aku tuh kalau latihan tinju dulu, kalian jam makan siang jam berapa? Jam 1 jam 2 lah. Jam 1 jam 2. Aku sudah lari-lari. Oke. Lari-lari keliling, di bawahnya kemana aku lari keliling. Jadi kalau cuman orang mau berani sama kita? Tapi aku pernah dengar ini, PB Ah. ini pernah berantem sama satu kampung. Ah itu paling paten lagi. Jadi Paling paten lagi. setelah aku pensiun 18 bulan kan nggak pernah mukulin orang lagi. Pensiun dari tinju. Tinju. Oke. Nggak pernah lagi mukulin orang kan. Rupanya adalah kemarin kami tuh kuburan meninggal. Tahu orang Batak ini kok kuburan meninggal. Kuburan ini arah masuk ke dekat Wisma. Di Wisma itu ada pesta. Oke, Tahu lah di orang Batak kalau di pesta itu di Wisma itu kan banyak minum-minum tua anak muda-mudanya lah. Oke. Kan? Karena kami pas pulang mau lewat, kawanku dikasih tua. Kawanku nggak mau. Kan modus ini kan kayak pungli nih. Kasih tua minta duit kan gitu. Oh gitu, oke. Depan gini, aku di belakang. Ih, gua berhenti nih. Kejar ke depan, kejar ke depan, sedap. Sampai di depan, ih, ada apa nih? Udah kok jangan ribut katanya. Apa jangan ribut pulang? Suara besar kan. Suara besar. Iya. Apa nih aku bilang? Ya apa kok katanya? Ih, apa kok? Ya apa kok? Rupanya itulah kita memang refleks tinju kita tuh. Rupanya apa. Buap. Rupanya kawan ini nggak tahu udah bobo di bawah. Pindah dia. Nggak tahu udah bobo di bawah. Diserang aku masih kampung, dipukuli. Ya kita kalau sebenarnya kalau dipukul sekampung, satu-satunya jalan kita lari sama minta tolong ya kan. Betul. Aku nggak pula. Kupukuli balik orang sekampung. Kupukuli, pukuli. Dipukul aku, kupukul lagi balik. Ikan masih ada lagi tenaga nih. Kemarin masih pakai apa nih premium sih, tapi agak keras nih. Pukul terus. Belum habis. Sudah habis dia lelah. Udah berhenti ini. Tapi yang kupukul tadi ini hilang. Hilang. Rupanya udah sampai kantor polisi lah kami nih. Oke. Sampai kami kantor polisi di Juper nih. Sebelahku dia, pokoknya kami samping-sampingan lah. Ditanya polisi sama aku. Gimana kejadian pertama katanya? Aku dipukul dia pak katanya. Ih, ada kau pukul dia? Gak ada pak, pulang. Memang gak ada aku pukul. Iya, betul. Karena di waktu kami jumpa itu dia pakai baju safari, baju pesta. Oke. Pas kami kantor polisi bajunya kayak gini, ya nggak kenal. Oh gitu. Nggak kenal kan? Oke. Tapi tanganku bengkak nih. Turun tuh kalau di bawah meja kayak gini, sahab, tanganku berenggak nampak. Ya, kau bilang kau dipukul, dibilang dia kau nggak ada dipukul. Mana yang betul kalian dua nih katanya? Kalian dua bisa penjarakan ya katanya. Mau tahu juga dipenjarakan, aku guru. Iya. Aku guru. Iya, Jangan dipenjarakan. Iya pak, dipukul aku pak. Habis itu kau di mana? Kamar mandi pak. Iya. Ngapain kau di kamar mandi kau? Pening-pening kepala gua. Oh berarti ini tadi yang kupukul. tapi kan aku kan bandel keras. Lalu aku pertahankan. Gak ada aku pukul dia aku bilang. Ada aku pukul dia? Gak ada apa aku bilang. Ada aku pukul dia? Gak ada apa aku bilang iya. Mana yang betul? Tapi dalam hatiku mau gimana ini aku pukul lagi. Yang enggak ini paling enggak kita sangka yang kupukul tadi ini. Itulah kita pengaruh enggak kenal CS. Kalau orang Batak bilang tulang gua kupukul. Tulang Ada kaitan dengan marga. Tulang. Kok marga? Keluargaku. Jadi dia ini ada mamaku lah kupukul ini. Dalam hatiku, resiko gua lagi dan enggak kenal sama aku bilang. Wah, tulangku serius, tulangku sendiri yang kupukul ini. Berarti pesan-pesan orang tua kita betul lagi ya. Harus kenal sama keluarga ya kan? Harus. Biar di jalan nggak kenapa-napa. Jangan keluarga, macam CS lah ada cewek. Harus kenalkan sama kami. Mak, Kalau ketemu di angkot kami pergi gimana? Iya, kita kan nggak tahu kita ya kan. Tak kira kita saudara pula, saudara sepersusuan. Masih bawa aja kayak ya. Iya kan itu kan. Betul. Pokoknya yang paling banyak ketemu keluarga kok di penjara, di kantor polisi. Aku ditahan itu masih di ruang Juper kami. Dari sore sampai besok malam mau ke pagi lah. Capek nggak dalam? Hah? Capek. Ya, apa bukan di dalam sel, di ruang Juper. Tapi kan teruk juga hanya duduk-duduk aja, Iya, kan capek tidur-tidur. lah. Capek lah ngantuk. Di press juga PB itu enggak?
Oh enggak, orang tuh sama aku, tanya polisinya. Enggak sakit kok dipukul? Enggak Pak, bilang, kenapa? Ya biasa gue dipukul, dia bilang. Karena pelatih tinju tadi, petinju Sih, petinju dulu ya. Petinju. Wah, luar biasa pengalaman PB nih. Gawat dah. Tapi memang itulah pengalaman yang selalu diingat ya. Sampai sekarang gue ingat itu. Pokoknya Paling bombastis lah itu ya. Iya. aku enggak berantem di jalan enggak pernah. Bisa dikasih tahu PB, di mana itu lokasinya? Patumba. Batu Jampur. Iya. Karena gini orang, kalau ku mob orang ataupun ku tengok, kalau dia nggak takut, aku mundur. Nanti ilmuku kurang kan gitu. Tapi kalau dia takut, maju terus. Oh, kalau dia takut makin tanda daun lah kita. Oh gitu pula ya. Kalian boleh tanya tuh sama Doni Siregar tuh. Aku orangnya paling bukan, ya pelit sih aku orangnya. Ya aku Pak. Iya pelit. Aku paling nggak mau bayar uang parkir. Oh iya. Gara-gara uang parkir 2.000 pernah orang ku berengin. Dia uang parkir. Bang parkir bang. Aku gini aja gitu. Sadap. Mundur. Dia mundur. Kalau dia nggak mundur, aku pulang lagi. Wah, luar Iya. biasa. Makanya kalau orang kumop itu kalau nggak takut, aku yang bayar. Berarti ya Tuhan masih kurang ilmu gue. Iya. Betul juga metode itu. Iya. Aku pakailah nanti ya kan. Jangan coba-coba kalau nggak punya kekuatan. Iya juga ya, capek Kalau ya. Pak. PB ini memang udah kuat dia karena Siap dia. mantan petinju. Betul. Bukan kuat sih. Istilahnya kita situasional membuat. Ya masuk kita bayar 2.000 per. Yang paling parah ini aku pernah melatih tinju di teladan. Kita melatih tinju tidak dibayar. Serius aku melatih tinju nggak dibayar. Kita misalnya memberikan jasa, oke? Masuklah. Parkir di belakang Tugu Misi Mangaraja. Oke. Parkir. Iya. Masuk. Latihan. Kan pulang nih. Datang tukang parkir. Tinggi. Aku kan gini. Parkir banget ya. Mak bos saya bilang. Ya. Pulang. Besok itu lagi hari kedua. Parkir lagi. Latihan. Minta parkir lagi. Parkir banget ya. Mak bos saya bilang. Udah mulai rapor giginya. Keluar deh kan. Masuk lagi Rabunya. Hari ketiga. Bang parkir banget. Mak bos saya bilang. Tapi dia bingung dah. Ih, Tima ini siapa ada nih kan? Ya dia serius tinggi, aku pendek. Tapi aku kan pede aja ya kan. Iya. Mak bos saya bilang. Ih, kan gini sekarang kalau aku beres sama dia uang parkir, bodoh nggak aku? Kenapa bodoh? Bodoh lah ya. Awam melatih juga dibayar kok. Masih aku bayar sama dia, bagus dia kupukulin. Iya kan? Betul. Hari ketiga hari Kamis, ketepatan kami sparring. Sparring dah, mulai lah sparring, pam. Rame lah sparring. Anak sekolah kan banyak yang mungkin pulang sekolah atau cabut banyak lah sedang olahraga, nonton. Rupanya biawe ini nonton juga rumahnya. Oke. Biawe nonton, habis rupanya selesai sparring, ditempel lah begini. Pikirin itu orang parkir lagi. Bang, bisa detek main tinju banget ya. Ayo udah jadi CS. Besok kerjanya jaga parkir. Wah, luar biasa nih, Bek. Betul. Nanti kita lanjut lagi, Bek. Betul. Karena ada yang mau Mana, lewat ini. mau mana? Ada yang mau lewat, Bi. Nanti kita lanjut Keren. lagi. Oh, udah macam kayak Deddy Kobuzer kan ya, begini ya. Jadi dukun. Deddy Dukun ya. Iya. Oke, sahabat Ema, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Oke sahabat MH, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Balik lagi bersama Sang Multi. Talenta. Talenta. Nggak sanggup abang Iya, nggak ya. sebut apa, susah aku nyebutnya itu. Cuma PB yang bisa. Iya. Karena udah terlalu berlebih kali. Lebih kali ya. Multi talenta kan cuma 1 atau 2. Ini tambah berkali-kali udah. Makanya juta. Makanya multi Talenti. Pak Bahu. Oke. PB. Setelah tinju, PB ini kita kenal sebagai sang koboi teladan ataupun mantan panglima Smack Hooligan. That's right. Nah, gimana cerita awalnya itu, PB? Oh dulu kan aku kan bertinju. Bertinju dulu kan pernah aku tinju pro. Oke. Profesional. Jadi ketika aku tinju pro itu menang aku. Tapi nggak dibayar kontraknya. Oke. Akhirnya kalau hatiku ya kan. Jadi memang ya
apa harus seperti ini rupanya nasi baim ya kan? Kalau Mbak ini ya Allah. Iya. Terakhir, ya udahlah, aku ketepatan kemarin lihat ada kawanku Loren itu kan ketua supporter Smack. Oh. Iya kan? Dia dulu mungkin pentolannya. Entah gimana ceritanya, gabung aku ke supporter itu. Ya udah, setelah gabung, awalnya aku pertama nonton itu dulu yang resminya ya. Nah. Beli tiket resmi itu 2007, kompetisi 2007, 2008. Oke. Gitu. Pertama kali itu aku nonton PSMS itu lawan ini. Palermo. Enggak. Palermo itu tim Jepang itu. Bukan Italia. Apa? PSAP Sigli. Sampai Sigli. Menang PSMS 1-0, pencetak gol itu James Kokolomel. Wih. Oke. Masih ingat PB ya? Ya, menit 45. Mau menitnya pun apa Masih ya? jaya-jayanya PSMS itu. Iya betul. Bukan jaya-jayanya, dulu aku sampai karena apanya macam kayak kemaruk kali. Oke. Handphone itu dulu bukan handphone Android, handphone Nokia itu ku ketik tuh langsung. 1 PSMS PSAP Sigli, Oke. James 1-0, James Kokolomel gitu. Makanya aku hafal sampai 43 pertandingan atau 39 tuh PSMS sampai yang di final kalah sama Sriwijaya. Mbak Sri lah. Mbak Sri. Yang 3-1. Iya, itu dia. Iya. Jadi pas aku nonton PSMS itu pertama kali sudah ditunjuk pas kami rapat, sudah ditunjuk panglima aksinya ini sama ini gitu. Ada 2 dulu. 2 sama Wayan. Oke. 2 mereka ini di atas naik. Aku di bawah Mas ini. Aku di bawah. 2 ini apa suaranya serak. Macam kayak Nirvana gitu. Oke. Kan nggak dengar ke sebelah sana kan. Iya. Wayan ini suaranya besar tapi malu-malu. Oke. Pak Wai. Iya. Malu. Upaya tak kenapa bergetar lah kaki ini. Sadar. Bergetar. Istilahnya kalau memang mendukung tim kebanggaan itu panggilan jiwa. Betul. Itu pasti ada. Aku salah satunya. Tapi kok yang lain nggak tahu ya. Aku panggilan jiwa ini benar. Oke. Secara spontan tuh aku naik manjat. Setelah manjat naik, ikut nyanyi. Dan sama sekali aku tidak tahu lagu-lagu supporter. Tidak tahu, aku tidak tahu. Lagu-lagu supporter aku tidak tahu. Spontanitas aku naik, nyanyi ikut buat ketawa-ketawa, orang senang. Oke. Orang senang. Pas aku naik itu dulu, aku pakai ini apa namanya? Topeng ninja, apa namanya itu? Sebo. Pakai itu. Pas akhir pertandingan, orang suruh buka, pengen kenal siapa tuh. Sadar. Yang di atas, sampai Oke. datang. Orang belum tahu namaku siapa. Dan backgroundku juga orang belum tahu. Padahal aku guru CS. Iya. Aku guru. Aku udah guru di situ ya. Dan guru terakhir, aku buka, terkejut orang. Adalah kalimat bilang gini, udah besok naik lagi lah. Sadar. Jadi, tahu lah kita kalau bilang gitu, libido kita naik terus. Iya. Naik terus. Berarti pantang dengkol ya PB Iya, ya? oh iya, pantang. Aku jangan kalian puji, banyak. Sama kayak gini, kalian suruh nyanyi, aku nggak pandai nyanyi. Iya, tapi ketika kalian suruh aku nyanyi, itu nggak mau aku. Iya, sampai tukang keyboard udah lah bang, katanya apa? Aku jangan gini. Udah habis itu, jadi itu lagu. Terus lah mengalir lah terus itu, mengalir lah terus. sampai dengan memakai topi koboi. Itu paling parah topi koboi itu. Topi koboi itu dulu punya orang. Ku tengok dibuat di boneka. Mungkin apa koboi ini. Paten ya kan? Paten. Kan kita kan gini, kita kan dirijen itu yang harus unik kita. Unik. Betul. Aku jadi dirijen itu aku buka baju, pakai Buka celana baju. tinju. Aku kan baru orang tahu ini petinju nih, paling enggak. Paling enggak, aku pelawak. Oke. Iya. Makanya aku buka baju, pakai celana tinju aku. Nah, habis itu aku tengok topi kamu itu. Nego lah. Itu aku lah kakakku kan. Kak, sama aku ini. Itu aku bilang, sama aku lah topi ini bilang. Enggak, jangan punya lem itu katanya. Kurayu terus nggak mau dia. Akhirnya? Setiap aku lewat, ku tengok topi ini terus. Setiap aku lewat rumahnya, aku lihat. Ulang lah suaminya. Lah aku bayar lah topi itu ya, aku bilang. Enggak mau ku pakai tuh katanya. Enggak lah aku bayar lah. Mahal tuh ku beli katanya. Berapa? Pokoknya kemarin tuh ku bayar 100.000 itu. Dia belinya tuh dari Monja. Itu, iya serius. Ini topi itu bukan kain itu. Macam kayak pibar. Iya. Pibar itu. Berat ya? Iya, makanya ku bayar itu 100.000, udah ku pakai. Itulah jadi aku pakai topi koboi itu.
Dan akhirnya setiap pertandingan pakai topi koboi. Iya, sampai sekarang pun orang rindu topi kobo itu katanya. Iya. Tapi sekarang aku kalau nonton PSMS itu pakai ini aku sekarang. Iya, Jadi ya. biar tahu, oh berarti topi kobo itu udah berubah luntur istilahnya. Luntur ya. Dari putih ke hitam ya lunturnya ya. Makanya aku kalau stadion pakai ini aku. Nggak manjat lagi ya tapi ya. Sebenarnya pengen manjat. Nah, Kalau cuman- aku pengen manjat itu kan aku berarti kan pendukung PSMS. Sekarang? Oh, kita udah kelas sedikit. Naik sedikit. Nanti PSMS CS. Iya. Sekarang Jadi pelatih PSMS U15 PB nih. Dari Iya, supporter ke pelatih PSMS U15. Iya. Mak, kayak mana jalan ceritanya, Gek? Orang dalam. ada orang dalam. Ya, Jago PB nih. Kita harus orang dalam. Berarti Sekarang gini. Ah. Kita kalau mau untuk tampil ke dalam PSMS itu, kalau nggak ada, kita bukan hanya anggar kualitas, banyak lebih berkualitas dari kita. Betul. Tapi kalau nggak ada orang dalamnya berat. Berat Nggak bisa ya? Berat. Oke. Karena nggak juga lah. Langsung dilurusin ya kan? Iya. Karena gini, Gek. Tadi pas main tinju nggak ada prestasinya. Iya. Bisa jadi pelatih tinju. Jadi pelatih. Ini cuman cowboy jadi pelatih PSMS U15. CS, aku lisensiku udah C. Ah. Jangan sepele. Jangan pikir kita begini-begini lisensi kita nggak ada. Ada, kita udah C sekarang. Lisensi kepelatihan. Nah, Ila pantang dipancing tadi, Gek. Langsung Iya. dibuka semua. karena kan gini, pelatih kan kami U15 tuh ikut suratin itu. Suratin Cup. Kok suratin cup pula, mana ada cup itu Piala resmi. suratin. Resmi ya? Piala suratin. Piala suratin. Ya, cup itu piala ya. Iya, sama. Makanya aku nggak mau. Nggak mau gue betul. Bukan CS enggak. Jujur, aku bahasa asing enggak tahu. Bahasa asing ya. Bahasa asing enggak tahu aku. Serius, enggak tahu aku bahasa asing. Awal merasa bersalah jadinya. Suratin Cup. Mana ada suratin Rupanya Cup? kan di verifikasi untuk membawa piala suratin itu minimal harus lisensi C. Kan memenuhi syarat. Ada syaratnya. Tapi jangan salah CS, aku di U15 itu bukan pelatih teknik. Jadi, Aku pelatih fisik. Pelatih fisik. Aima gawat lah dipukuli Itu PB lah. khawatir kita. Enggak, Iya. enggak. Ada yang salah, mukul dia, enggak. bukan kaki nih, Enggak, tangan. Iya. Aku kalau yang fisik kekerasan aku enggak. Aku no anarki. No anarki ya. Yes to apa? Kopi. Ya itu apa? Ngombe lah ya. Iya. Aku Tapi PB, aku agak tertarik. Tadi kita tahu nih berapa musim ini PB selalu menghiasi teladan dengan Panglima Spek, topi koboi, dan saat ini tidak ada lagi. Dan memang banyak kerinduan-kerinduan orang selama PB nih. Betul. Karena memang PB ini juga pernah diliput khusus oleh TV-TV nasional dengan Panglima Smeknya. Ya, Dengan khas topi koboynya, khas Betul. celana pendeknya, khas UKNC-nya, bahkan buka baju. Ini apa PB sendiri nggak rindu? sebenarnya bukan nggak rindu sih sebenarnya. Mana ya? Nggak laku. Bukan nggak laku, istilahnya kan mungkin kemarin tuh ada masalah intern aja orang itu. Jadi kita kena imbas. Oh gitu. Jadi kalau kita kena imbas itu kan ke macam kayak orang kan biasanya gitu kalau kena imbas gitu kan langsung buat dualisme gitu kan. Oh, gitu pula. Macam kayak awal kan enggak, istilahnya ya udah kalau memang kita tersingkir ya kita bukan tersingkir sih, ya menepi aja gitu. Menepi ya. Tapi kan tetap jiwa kita tetap PSMS. Tetap lah. PSMS. Oh, iyalah. Itu yang penting. Yang penting apapun kejadiannya tetap Iya. cinta akan PSMS. Dipotong hijau nih darahnya, Ge. Bisa jadi. Jangan lah, Jayes. Nggak kerasan namanya itu. Tapi bisa kita tes. Ya sekarang gini, orang banyak cerita-cerita PSMS. Sampai sekarang nama awalnya nama supporter kok. Nah, betul. Nama anak Pak Bahu ini berkaitan dengan Smack Hooligan. Yang pertama PB, Sylvia Smack Angel. Hooligan. Smack Angel. Yang kedua Rafael Smack Hooligan. Oke. Sylvia Smack Angel dan Rafael Smack Hooligan. Dan orang ini dua tercatat sebagai supporter termuda. Khusus di Betul. SMS ya. Kalau Ya. di Indonesia pun mungkin nggak tahu, mungkin mereka juga. Kakaknya itu sekitar 48 detik itu. 48 detik. Langsung jadi anggota Smack. Iya. Kalau adiknya sekitar 30 detik. Maksudnya Langsung pas melahirkan. Baru lahir langsung dinobatkan sebagai Enggak, bukan di nomor kan daftar. Kita isi formulir bayar, saya bayar kok. Walaupun Iya, saya iya. dirjen PSMS, dirjen supporter. Oh, kalau itu nggak pakai jalur apa ya? Enggak, harus maksudnya jalan. biar resmi kan. Jadi kan orang kan betul. jangan sampai bilang ini, itu kan gara-gara dia dirjennya suka-sukanya. Enggak. Kita minta formulir kok kita isi kan kita keluar USG. Wah. Yang Udah pertama tahu. cewek. Mm. Ya udah tulis namanya. Ya udah setelah katanya kasih. Kasih formulirnya. Ya serius. Kasih. Dan itu diliput juga kan, Bi? Itu sempat diliput. Yang kemarin tuh masih media cetak. Ya, ingat aku. Abis film Sunggokong langsung apa BB. Betul. Dan itu udah ikonik sekali. Iya, kebanggaan Dan itu. sekarang udah umur
Kakaknya si Sylvia 10 tahun. Udah 10 tahun. Kok nggak tahu? Enggak, 12 tahun. 2010. 12. Pia udah 12 tahun ya. Adiknya 9 tahun. Semalam dia ulang tahun. Semalam. Dia ulang tahun. Sekarang Smack Oligan ulang tahun. Betul. Hari ini ulang tahun Smack Holigan. 29.30 ya? Iya. Kemarin dia tuh kan mau operasi kian. Maksudnya biar dicocokkan tanggalnya. Tanggal 30. Kalau operasi kan gitu bisa Iya, dicocokkan. betul. Rupanya enggak Pak, aku mau keluar duluan katanya. Keluar duluan dia. Udah dibilang dia dari dalam ya? Iya. Memang itu ketepatan. Baru kali itulah Smack itu merayakan ulang tahunnya jam 12 malam. Jam 12 malam. Dia lahirnya hari Minggu kalau nggak salah. Smack-nya malamnya merayakan ulang tahun. Smack merayakan ulang tahun itu tanggal 29 jam 00. Makanya sah-sah saja diberi nama Smack Holigan ya. Enggak, bukan sah saja mau dia tanggal berapa lahir juga memang nama Idana Smack Holigan. Oh gitu. Ya kan? Tapi bertepatan pada saat itu. Bertepatan. Dan memang nggak kita buat sih. Kita rencanakan kita buat tanggal sekiannya biar jadi tanggal sekiannya. Nggak ada. Memang tanya sama dokter, dia rencana kemarin tuh lahirnya 2 Oktober. 2 Oktober, dok kalau operasi bisa minta request tanggal nggak? Boleh katanya. Tanggal berapa? 30 September. Kan ini PKI itu. Nggak salah tuh Pak katanya. Nggak, bilang kenapa rupanya? 30 S loh, nggak apa-apa aku bilang. Jadi dokternya nggak, iya. 30. Pak ini banyak orang minta tanggal, ada tanggal 29, ada tanggal 1-nya katakan. Memang 30, mau aku bilang. Sampai tanggal 30, dicatatnya tanggal 30. Rupanya memang nggak tahu 29-nya lahirnya. Lahir sendiri gitu. Iya. Tapi tetap juga operasi sih. Operasi juga ya. Tapi 29. Nah B, kita ulik lagi B. Setelah supporter kan, coba bisa ceritakan B, kenapa bisa jadi pelatih PSMS? Tadi PB bilang kan, ya kan orang dalam. Oh enggak, gini. Gimana prosesnya? Prosesnya gimana? Kemarin aku kan ketemu sama Pak Mul. Manajer PSMS. Manajer PSMS. Oke. Jadi manajer PSMS ini juga didampingi sama manajer PSMS U15. Ketepatan, tahu lah Pak bahwa ini dekat sama orang media ya kan. Cuma ada CSS semua kan. Iya. Pas ketepatan memang nggak tahu juga ini ceritanya. Media ini mau ngeliput Pak Mul. Pas ketepatan kami di kebun bunga, masuklah ke dalam, ikutlah masuk ke sekretariat PSMS itu, diwawancarai lah Pak Mul ini sama kawan-kawan media. Di sebelahnya manajer PSMS U15. Oh ini PSMS U15. Dan setelah cerita, ditutup semua kameranya, nggak lagi ini, cerita itu buka-bukaan PSMS, ceplos sih ngomongnya. Pak, saya kan pelatih fisik di PPLP. Ya katanya, aku pelatih fisik juga di PPLP kan. Iya. PSMS U15 itu kan setingkat dengan pelajar. Ya, itu butuh pelatih fisik Pak. Barulah terbuka Pak Mul. Oh iya. Langsung bilangnya sama sebelahnya Pak Aposan. Ini pelatih fisik untuk PSMS U15. Setuju Pak Aposan ini. Itu Jadilah tadi Iya. ya. Kan gini PB, memang kita ketahui banyak klub-klub itu menggunakan pelatih fisik. Apakah belum ada pelatih fisik di U15 pada saat itu? Kayaknya baru aku lah pelatih fisik di U15. Oh di U15. Iya, Oh. kayaknya baru aku. Artinya di U15 itu nggak pakai pelatih fisik sebelumnya. Iya, di U17 sekarang pun nggak ada pelatih fisik. Oh iya, tapi kan senior kan ada. Senior ada. Oke. Ya mungkin ini target kita nanti. Oh, Sadar. naik ke senior. Bukan naik. Jadi? Siapa yang mau naik ya siku. Awak di bawah aja nih. Ada yang mau naik kata siku terus. Siku. Naik kau siku. Agak panjang dah siku. Tendang kakinya gitu. Jadi baru di bawah terus. Iya. Tapi kalau lisensi kan kalau senior naik lagi lah itu. Iya, Tapi- naik lisensi B, C, Enggak juga C sih ke kalau B ke A gitu ya. kalau fisik ini dia katanya nanti ada lagi dibelokkan dia. Macam kayak pelatih kiper ada yang dia level 1-nya, level 2. Fisik ini ada yang level 1, level 2. Jadi kalau dari C ini kan ke B. Kami nggak ke B-nya lagi, langsung ke levelnya. Oh, ke level. Kalau mau seriusnya ke Fisik. fisik. Oh, Tapi gitu. kalau di luar fisik bisa lisensi B gitu. Ya bisa, B. PB nggak ada niatan untuk naik ke lisensi B? Aku sebenarnya kalau untuk naik ke lisensi B itu bukan nggak ada niat. Jadi Aku pengennya jadi kepala sekolah aja. kepala sekolah ya. PB cari lagi orang dalam Iya, yang iya, iya, masuk. Iya pula ya. Enggak lah pasti. Kalau untuk ke situ pasti ada. Pasti ada. Tapi kan kita nggak tahu nih gimana ke depannya. Macam kayak aku kan nggak sangka nih ngambil C. Betul. Nggak sangka aku dapat C. Pertama aku dapat D. D itu juga aku Ngulang gitu. bukan ngulang. Ya aku beasiswa CS. Beasiswa. Beasiswa. D itu aku beasiswa. Serius. Nggak bayar. Bukan nggak bayar, dibayari. Dibayari. Iya. Makanya aku udah curiga, Ge. Malas aku nanya. Sama kayak yang C ini. Beasiswa kami nih. Beasiswa juga? Iya. Wah, Dan nanti pun
PB ini harus dibayari dulu baru bisa naik lisensi. Oh ya B. mau lah kalau maksudnya uang kita sendiri keluar. Enggak lah. Oh enggak mau kita. Yang PB. Ah. Agak pelit dikit. Iya. 2.000 parkirnya enggak. Iya. Wah, semakin Iya. menarik. Gitu. Iya. Semakin menarik. Aku orangnya lain ya. Memang Agak lain. serius enggak mau aku. Wah, 10 juta aku bayar untuk ambil lisensi. Kami lisensi itu 10 juta. 10 juta. Aku bayar 10 juta. Bagus aku kawin lagi. Ngamuk lah Mama Pia nanti. Ya kan kalau ada uang 10 juta kan karena dia tahu enggak ada uang 10 juta makanya. Iya. Iyalah. Gawat juga kok. Oke PB. Nanti kita lanjut lagi PB. Semakin Betul. asik ini. Ada lagi yang mau lewat. Banyak nih, Be. Wah, Ini. iklan kalian sekarang ya. Ya. Iya. Enggak, kalian mau iklan ya literasi. Oh, iya. Guru ya. Itu kan guru literasi. Baik, baik. Iya, iya. Boleh lewat. PBB. Iya. Pura-pura baca buku. Oke, sahabat Ema, jangan kemana-mana, tetap di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Yuk. Balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Terikut dong, Ge. Kenapa? Inilah orang angkat cangkir ya kan. Masih bersama dengan Pak Masih ada Bahu. kopi kalian enggak ada? Masih Masih ada, Bi. Iya. Kopi yang nggak ada gulanya pun masih ada. Betul. Apa lagi CS? Jadi, Je, ini PB ini macam roller coaster hidupnya. Oke. Agak payah abangnya ya kan? Gini. Iya. Jadi semua yang dari tinju, supporter. Oke. Sekarang tahu kita mau bahas apa? Apa itu? Stand up comedy. Komika. Komika. Oh, yang ini lagi kayak bahas-bahas. Kenapa? Tanya. Kalian mau tanya apa? Coba lah, tanya apa? Coba. Apa? Ku jawab. Apa kalian mau tanya? Coba. Karena memang PB ini komika, bahkan sampai di televisi nasional. Oh iya pasti. Pernah ikut Suca 2, Be ya? Suca 7 kali aku masuk TV dulu. 7 kali. Itu 6-nya apa? Penindasan Serius? apa gimana? Aku dulu sempat 7 kali masuk TV. Apa aja itu? TV Indomaret. CCTV. Bermasa Om. Nanyakannya ya. Tapi Be, kita Iya. bahas lagi nih. Kenapa PB akhirnya terjun ke dunia stand up comedy? Betul. Dulu. Awalnya kayak mana? Aku nggak tahu aku kenapa bisa terjun ke dunia stand up. Oke. Jadi dulu aku kan ada dulu stand up comedy itu di Metro TV itu. Ya, awalnya. 2011. Iya 2011. Pada saat itu PSMS sudah siap liga nih kompetisi waktu yang degradasi PSMS. Oke. Degradasi kan. Jadi aku dulu main aktif main Twitter. Aku tengok orang kok sih stand up comedy. Dulu yang main di Metro TV itu pertama kali awal Lolo, Jegel, Rido Brado. Cacing? Oh cacing di bawah kami tuh, Oke. adik kelas itu cacing. Oh, Tuh. iya. Sadap. Oke. Adik kelas. Adik kelas itu cacing. Oh, kirain kan gitu juga? Oh keren nggak lagi? Jauh di bawah kita itu. Gak ada apa-apanya kau Jarwo sama aku. PB manggil Oki Jarwo. Jarwo. Iya. Kok kenapa gitu? Kami sama dia pernah lomba stand up kok di Langsa kami. Dipikir dia udah paling lucu kali dia. Main kami kalah kok dia. Oh, PB juara ya? Juara 2. Iya. Berarti juara. Karena di Langsa itu jangankan stand up, PSMS pun susah dapat poin. Iya serius yang juara satunya nggak lucu. Orang Serius? Langsa? Iya tuan rumah. Oh, aku dapat gitu. juara 2 lah. Iya. Jadi 2011 itu aku di Twitter tuh lihat ada Lolo, Jegel, sama Rido. Rupanya orang tuh kasih selamat. Maksudnya setelah main ya, setelah Iya. main waktu kan, setelah main. Gue tengok, gue tanya lah sama kawanku namanya Habib. Oke. Apa itu Bib stand up comedy? Ada bikin Metro TV katanya. Ikulah sekali. Di mana mainnya? Di 061. Iya. Bukan 051. 061. 061 dulu kan? Pergilah kami ke situ. Pergi ke situ, nongkrong. Yang paling parahnya, orang itu yang masuk TV itu kan udah banyak fans nih orang itu. Iya. Di luar, kami di dalam. Misalnya namanya orang baru kan, kita kan malu-malu masih malu-malu. Tapi kok macam aku kan gak ada malunya. Udah putus surat malu. Iya. Aku santai aja macam kayak perasaan ini terkenal gitu lah. Santai aja. Dan ketepatan ya memang nggak tahu ya. Orang Jegel itu kenal sama aku duluan. Jegel itu kan dulu kan supporter PSMS juga, dia sempat nonton bola, sempat nonton. Dia kan negor duluan. Oh ini namanya Jegel, tapi dulu kan Pak Bawo kali ya.
Ya. Sadar. Aku kan orang ikan agak slow. Oke. Low profile. Iya. Pas belum kenal ya kan. Iya. Tegurnya ya udah. Habis itu mainlah stand up. Open mic, namanya kan open mic. Iya, Justru open aku open mic. Open mic nggak lucu. Ih, kok nggak lucu? Berarti salah gitu kan. Berarti kan salah dari konsep pertama kan. Kurang ilmu awak ya. Bukan kurang ilmu. Oh, bukan. Enggak, karena kan beda. Kita bicara seperti ini dengan bicara di panggung itu beda. Oh, iya, betul. Makanya ketika orang menawarkan kita stand up comedy sama aku minta tinggi. Kenapa gitu? Ya biar nggak jadi. Berapa bayaran PB, Mang? Minta 5 juta kemarin. 5 juta sekali perform. Iya, telepon kemarin, berapa mau main di sini? Mau, aku bilang, corporate dalam ruangan. Berapa? 5 juta katanya. Ih, kok mahal kali? Ya kalau mau, aku bilang, kalau mau nggak usah, aku bilang. Kan nggak jadi. Oke. Ya udah terakhir, orang itu bilang, Pak Bawi ini harus dikonsep begini-begini. Ada nanti latihannya, namanya comedy buddy. Kan. Latihannya, kami stand up itu hari Kamis, kombutnya Selasa itu. Kami kok sering kombut. Setelah kombut, yang materi mau kita bawakan, kita latih dulu, kita tulis, kita latih, baru kita perform, open mic. Betul. Enggak, masuk juga, ulang lagi. Masuk juga, ulang lagi. Aku ada 1, 2, 5 kali aku tuh. 5 kali open mic, nggak lucu. Oke. Pas open mic ke-6, ada acara dari Telkomsel. Telkomsel itu jurinya dari Jakarta. Aku nggak kenal, serius. Nggak tahu aku siapa nama-nama orang ini. Randika Jamil, aku bilang apa? Raditya Dika. Oh, Randika Jamil itu. Jadi yang kata Babe itu, Pak Babe itu kalau perform itu mabuk, itu betul. Betul. Jadi waktu aku mau kemarin itu aku ada minum alkohol, tapi nggak usah sebut nama ya. Kenapa gitu? Sebut aja namanya Heineken. Sama aja. Tersebut juga. Tersebut namanya. Nah, itu. Jadi aku di kafe itu kupesan lah Heineken, waduh. Aku kan suka minum itu, kupesan itu. Ya udah, memang betul orang Batak itu kalau udah apa namanya? Kalau udah terpengaruh alkohol, memang ngomongnya sembarangan, cepol segala macam. Keluar begini. semua. Keluar semua. Sama kayak bapak aku. Bapak aku lu kalau dia minum tua, dia pulang nggak pernah mabuk itu. Oke. Jadi Orang kalau minum tua kan mabuk kan gini-gini kan. Nah. Iya. Bapak aku serius nggak pernah. Jadi gimana? Dia pas kalau pulang ke rumah tuh gini aja di jalannya. lebih parah. Kalau parah, tapi kan nggak jatuh. Iya, Kalau iya. dia jalan gini kan jatuh. Jadi, Iya. Bapak aku nggak gini dari pulang jalan. Mereng ya? Ini di kakinya. Iya. Jadi titik tengahnya di sini ya. Gini. Oke. Terakhir itu kami pesertanya ada berapa tuh? 19 atau 20 lah. 19 lah. Diambil 3 terbaik. Orang itu dulu kan yang sering-sering ikut stand up, sudah pernah ikut kompetisi stand up comedy season 1, udah pernah. Yang udah sering-sering tampil ketika ada stand up orang itu masuk lagi. Awak kan orangnya nggak ada beban. Betul. Aku serius nggak ada beban aku. Nggak ada beban, udah. Ketika main, cuman aku kemarin satu peganganku. Istriku harus nonton. Sadar. Support. Materi apa PB bawa di situ? Materinya? Itu materinya kalau materi tinju juga. Oh, tinju. Nah, materi tinju. Terakhir, dia ambillah 3 terbaik. Pas pengumuman final, pengumuman, itu juri nasional lagi. Mau Sidik, Farhan. Itu mau Sidik sama Farhan. Itulah ada juga orang tuh, Randika Jamil. Siapa sih nama kawan itu orang Bandung itu? Semua orang stand up komedi Nasional. Bandung, orang nasional Oke. yang nonton. Ketawa semua. Udah habis itu 3 terbaik, Jegel, Rido Brado, aku. PB. Baru besoknya mainlah di Unimed. Yang juara tadi, acara Telkomsel ini dimainlah ke Unimed. Unimed kan kampus awak. Iya. Oh, paten lah ya kan? Masih berasa pulang kampung gitu kan. Pulang kampung disambut orang rame kan gitu. Pede lah kita masuk auditorium. Bila dia, Pak, mau kita tepuk tangan semua. Main. Ih, anjing gak lucu. Nggak pecah? Gak pecah. Ngebom. Padahal udah minum ini kenapa? Nggak ngaruh. Terakhir udah malu. Tapi tetap juga dibayar kita. Iya. Dibayar. Oh, itu yang penting ya? Enggak, memang. Oh, bukan? Ya, dibayar kita. Karena mungkin kita hadiah yang juara semalam. Nah, B, setelah proses itu dan PB ini akhirnya ikut kompetisi stand up comedy dan sampai ke televisi nasional. Bisa diceritakan, B? Oh, itu kemarin aku nggak pernah niat aku ikut itu. Jadi alasanku yang di televisi itu aku bilang aku nggak pengen ikut itu benar. Karena kan kita cuman ya, awak bicaranya kan jujur. Kadang kita bicara jujur orang nggak percaya gitu. Iya. Ada pengen tampar ya. Iya. Oke. Kita udah bicara jujur orang nggak percaya. Betul. Jadi awalnya kemarin itu
ada acara audisi Suca 2. Oke. Suca 2. Memang rencananya mau ikut, tapi karena kendala pekerjaan tidak dapat izin, susah keluar dari sekolah kan. Rupanya kawan sudah isi formulir di Hotel Polonia, diisi formulir. Cuman katanya bawa aja fotokopi KTP sama pas foto. Oke. Ya udah cuman wakali lah bisa keluar dari sekolah, wakalin sampailah ke tempat audisi, orang sudah ada yang sial selesai kan. Udah masuk. Ya udah. Masuklah kamar audisi. Kamar audisinya one day sama jurinya. One day one. Jadi kita main. Rupanya pas main. Udah, itu cuma materimu. Iya, gue Digituin? Oke. Iya. Tambah lagi lah. Kamu ada potensial nih katanya. Makin naik lagi aku kan. Iya. Dipuji dikit ya Iya, kan? iya. Oke. Ada sih bang, tapi agak blue bilang. Udah nggak apa-apa, ini kan nggak masuk TV katanya. Main kalau materi tinjuku, kayak dia. Kau ya. Tapi sambil ngomong dia tangannya gini ya. Nyatat ya. Aku tuh apa? Dia mikir. Kasihnya. Udah habis kasihnya didatangi aku sama tim Indosiar, Heri Hore. Oke. Nah, ini ditanya semua biodata. Besoknya main dia Pak. Yang kami yang 400 orang itu dipanggil kami 23 orang untuk audisi berikutnya. Jadi kan disaring lagi nih. Iya, Di Klumpang. Enggak, kok Klumpang itu SMS. Di Singkarak, di Singkarak ada KP. Udah main. Setelah main, ya sekarang kan kita stand up ini ya jujur aja. Bawa masa kita. Iyalah. Jadi penting. ketika kita ini sini main-main, aku punya masa, kalau dia main jangan kau ketawa. Kalau dia main jangan kau ketawa. Ada juga gitu ya? Oke. Apa? Ada juga muatan politisnya. Udah pastilah. Oke. Terakhir, ya siapa lagi gak kenal Pak Bo di Kota Medan? Coba lah dulu kutanya. Iya. Mau kalian kalangan pemain musik, seniman, pemahat, kalian atau pemadan. Siapa? Ketika Betul. inilah dia ketampilnya Pak Bo katanya. Gaya aku asal masuk ke atas itu kan bukan kayak gaya masuk macam pidato itu. Tinju. Gaya aku gini-gini aku. Iya, Orang tinju. udah kayak gini aja udah mulai keke dah. Iya. Ketika orang sudah mulai keke, wah ini udah milik kita. Udah milik kita tuh ya. Ini selamat datang di Kota Medan ini. Udah terakhir kita main, gas di situ lah mulai ketawa-ketawa. Jurinya situ Abdel, Boris Bokir, Raditya Dika. bukan. Siapa sih sama satu lagi? Ariel. Nggak, lupa. Ariel Peter Pan. Enggak, 3 kemarin lupa aku satu lagi. Oke. Dan Abdel. akhirnya lolos. 5 Lolos. orang dari Medan. Kami dari Medan itu 5. Sebenarnya dari audisi, ya 5. Perwakilan Medan itu 6. Dari Dobran itu audisi Jakarta. Oke. Oh. PB. Yang paling paten ya Ces, kalian pun nggak percaya. Apa tuh? Satu-satunya orang yang mengawani aku tuh untuk berangkat tuh Bung Oge. Berarti punya kisah kalian ini ya? Iya. Kami kan dalam juga kami kenal. Oh iya, nampak memang. Udah lama kan. Dalam kami kenal. Berapa tahun itu kira-kira? Iya. Lahir dia aja langsung model. Langsung kenalan kita ya. Iya. Owe langsung kenalan. Kalian rumah dia. Jadi kami sebelum berangkat itu, jadi kan bukan orang stand up comedy. Tapi? Aku percaya gitu. Ya kasih kepercayaan aja. Yan, kamu tuh bisa bantu aku gitu. Udah, Sadap. Lembut Iya, gitu memang ngomongnya. Kamu tuh bisa. Iya. Nah, sekarang aku bahasa pakai kamu. Ya, karena kita ngajarin SD. Iya. Kita biasa kan pakai kamu. Iya. Kalau kita biasakan kau udah bahaya. Oh iya betul. Sekarang kan apalagi ini kurikulum Merdeka Belajar. Iya, Jadi iya. anak harus Merdeka. kita ini ya. Oke. Yang bisa diajarin aku. Itu kami sering kumpul-kumpul tiap malam. Ya udah, terakhir kami kumpul setelah kumpul. Di antaranya aku ke Kuala Namu. Di antara ke Kuala Namu begadang kami 1 malam. Padahal kemarin tuh mau kubayarkan ongkos yang nggak mau dia. Nggak mau dia. Karena memang beliau ini jago nulis juga kan? Iya, dia baik, orangnya baik. Enggak, ngengkol ya? Nggak serius. Oh serius. Makanya sempat kawanku tanya, Heeh. ada kawanku tanya, dia kan dulu kan wartawan, kita nggak usah sebut nama ya. Iya, jangan Sebut aja lah ya. Iya. Tribun Teladan. Oh, iya betul. Jadi kan jurnalis itu. Sampai kawanku tanya gini, Be, wartawan Tribun itu kawan sekolahmu? Enggak, aku bilang, kenapa? Kok sering kali aku masuk Tribun katanya. Karena orang ini dulu, pokoknya suka wawancara aku gitu. Nggak tahu apa Kata menarik. Setiap Nggak tahu berita apa PB ini kelebihannya. pasti naik. Nggak tahu. Ratingnya ya? Pokoknya aku seminggu tuh bisa 3 kali. Apa aja aku ucapkan itu masuk ke Jadi media. berita. Masuk ke media. PB manfaatkan. Maaf nih. Bisa disensor aja juga. Sempat gara-gara beritaku di Tribun itu aku mau diculik kok.
Itu sempat itu. Serius itu mau diculik aku. Tapi untunglah berita itu nggak naik. Apa kejadian itu nggak terjadi. Sempat aku mau diculik. Aku pun nggak percaya. Aku tanya sama orang dekatnya, orang PSMS, betul. Hampir aku diculik. Kalau nggak selesai kita CS. Kena yang jaket kulit warna hitam 4 orang cepat-cepat gini. Abah ya? Oke, PB. Hampir dah CS. Ngeri kisahku CS. Ngeri betul. Betul lah macam roller Ngeri ya. coaster dia. Aku di teladan itu. Hmm. Itu seperti rumahku. Apapun bisa aku kerjakan, aku buat. Ya kita bisa masuk stadion teladan bercetak-cetak gol kok. Ada orang bisa masuk nggak? Bisa. Iya, pakai topi Iya. kan, buka baju. Nah, tapi ketika ada masalah aku pernah seperti ada kayak mengejar gitu. Aku lari menyelamatkan diri. Ya mungkin itulah terakhirnya aku jadi Dirjen di teladan. Oke. B, kembali lagi setelah stand up comedy di Indosiar, PB itu kan masuk sampai 36 besar di seluruh Indonesia gitu kan? Iya. Kalau nggak salah kedua itu B, keluar B. Itu apa yang terjadi B? Kenapa bisa akhirnya PB ini nggak punya giro? Kayaknya aku tahu, Bang. Kenapa itu? Karena Karena nggak minum tadi ya? Iya. Oke. Nanakon tadi. Maksudnya gimana kan? Kenapa bisa gitu? Iya, sampai di putaran kedua itu ya. Putaran kedua. Benar gini, dunia industri itu berat. Susah. Berarti kayak mana? Kita bicara-bicara di dunia industri itu bahaya lah. Istilahnya gini, ya aku suka samamu gitu ya. Ya aku bisa promosikan itu gitu. Mungkin mereka nggak tertarik sama kita. Padahal memang PB ini memiliki semua apa yang dimintai penonton lah ya. Iya. Sebenarnya potensi PB ini banyak, tapi memang apakah dunia industri itu ada like or dislike? Itu pasti. Ada Pasti ya? ya. Ada permainan juga, Bi? Luar Kalau tangga. Ada. Kalau misalnya nggak suka sama PB ini, kayak Iya. mana caranya PB ini biar bisa tidak lagi di dunia industri gitu ada? Maksudnya gini, istilahnya mereka kan lihat nilai jual kita. Layak nggak dijual nih ya? Berarti pada saat itu PB nggak layak ya? Ya penilaian mereka. Penilaian mereka. Oke. Sampai kita tuh kemarin seperti macam kayak ada kayak kena ini ya, macam kayak Santet. intimidasi gitu. Kena Oh. intimidasi. Gak boleh pegang handphone begitu. Ya kita, awak dengar gini, yang ngomong nih perempuan. Kok awak diginikan ini? Ih, apa ini biawak sebiji ini? Bukan orang ya, biawak ya. Karena gini, kita seperti aku lah kita orang Medan, Betul. keras. Awak maafkan, Batak lah kita bilang, keras pula. Kita dikit-dikit kan Nggak terima. mana enggak sampai kita gitu. Enggak bisa memang. Tak kenapa enggak bisa masuk dunia industri? Oh, makanya. Akunya mungkin enggak bisa masuk. Oke. Karena aku susah diatur. Oke. Tapi padahal kalau bicara nilai jual, Betul. PB ini komika pertama yang dari supporter bola. Iyalah. Sangat-sangat menjual sebenarnya. Artinya semua supporter bola yang ada di Indonesia kenal sama Pak Batu ini. Betul. Ya makanya Panji bilang, ya kamu ini seperti daging mentah. Daging mentah, kita daging mentah. Tapi kan bagaimana cara daging mentah ini bisa dikonsumsi orang banyak, enak gitu. Mak, udah aku keluar, Pak. Nah itu. Tapi ada permainan. Ya permainan tadi. yang Sekarang membuat- gini, Oke. juri bilang, kamu bermain senyaman mungkin. Iya. Bermainlah dengan senyamanmu. Udah kita susun materi kita nyaman. Mm-mm. Kita nyamannya ini. Ketika kita mau bawakan materi ini, kita ditentang sama mentornya. Udah bawain aja ini gini. Kan Apa lompat ya? diubah. Jadi kan Diubah sebenarnya memang materinya. dia nggak suka sama kita gitu. Di dalam hatiku gini, ya nggak apa-apa kamu nggak suka sama saya gitu, nggak masalah. Dunia saya bukan, setelah kita gagal di sini, ya kita bukan nggak bisa berkarya. Iya. Betul. Karena kan bukan ini aja dunia apa kita untuk masa depan kita. Enggak. Betul. Makanya PB ini sang multi talenta. Iya. Semua diborong ketika memang di stand up ada permainan seperti itu, PB masih bisa berkarya dan berkreativitas di tempat lain. Makanya setelah dari situ kemarin aku pulang ke Medan, rupanya ada adik kelas. Dia di dunia rumah industri gitu untuk film. Ya, sempat PB ditawari ya? Tempat ditawari main film dengan kontrak sekian. Selama 5 bulan. Rupanya aku cerita juga sama ini. Datang ini mainkan katanya. Mainkan, gue bilang, main film. Tapi di kontrak sekian potong 30%. Kami itu ini 178 juta lah sama bersih sama aku gitu kan. Akhir ambil dia. Ambil aja katanya. Aku kan berpikir gini, berpikir kan panjang. Kalau kita main filmnya sampai 2, 3, 4, 5 kali. Kok cuma sekali aja kan selesai kita. Apalagi kita kerja. Iya. Betul. Itu satu. Kemudian
Tanya sama istri, kan aku udah punya istri. Oh, pada saat itu. Betul. Iya, pada saat ini. Sampai saat ini. Tanya sama istri. Aku nakut istri. Sayang nggak ini ya kan? Nangis istriku. Lah bikin cerai kita katanya. Kalau PB bikin cerai gitu. Lah bikin cerai kita. Dalam hatiku, sayang, nggak akan pergi aku meninggalkan. Takut juga. Siapa takut? Mak Pia. Ya jelas takut. Kalau udah cewek terkenal, banyak cewek. Iyalah. Ah, jangan gitu, Pak Bau nih. Bukan kalian sarden. Hati-hati, Glenn. Wah, aku memang sakit lagi lagi Enggak tahu lah. PB nih ya. Nah, B, ini udah kita borong semua. Ya. Banyak bidang-bidang yang sudah PB kuasai. Betul. Nah, aku pengen tahu juga nih, apa harapan PB ke depannya? Jangan-jangan ada niatan untuk caleg PB? Kapan? Enggak. 2024. 2024. Oh, lah kecil kali jadi caleg. Jadi apa? Saya mau ambil wali kota. Mau ganti ini tuh? Iya. Saya mau ambil wali kota. Apa cerita? Enggak, ece aja. Sabar ya. Pak Bobi ece aja. Kalau Pak Bobi bilang maju, maju. Enggak. Aku nih target ini bukan itu. Istilahnya cuma satu yang belum ku dapat. Mungkin satu belum dapat. Apa itu? Apa tuh? Main layar lebar. Artinya main film tadi kan? Enggak lah, itu kemarin dunia ini yang sinetron. Oh, Jadi- sinetron. Lebar. Aku pokoknya yang belum aku dapat tuh layar lebar. Semua berarti udah ya? Perenang, pelukis, pesulap. Iya. Nanti pakai layar tancap itu lebar tuh, B. Enggak. Yang di simpang-simpang rumah. Enggak, maksudnya itulah pengen main layar lebar. Oke. Pengen layar lebar. Pengen main film. Main film lah ya. Oke. Mana tahu lewat ini juga kan, Bang. Bisa Apa? Mana tahu, Be, lewat apa ini video ini ya kan? Ada yang nawari. Tapi gini lah, maunya doakan juga ya kan. Iya, kita Ya, doakan. pastilah. Kita doakan. Kita doakan PB bisa mencapai impian tadi, menjadi pemain layar lebar. Takutnya, Bang. Ini tadi dibilang PB, ini ya satu-satunya harapan. Udah siap itu. Ada lagi? Ada lagi. Yakin aku. Nah, yakin kali aku modelnya. Yakin aku, Ini yakin. modelnya Gas terus nih, ada peluang gas. Takutnya ada lagi layar lebarnya. Tapi kalau jadi layar lebarnya ingatlah bagi-bagi. Iya ya kan? lah. Hanya kan sama-sama didoakan. Jangan Iya. disamakan kayak tukang parkir tadi. Dan mau ngetes aku. Aku gini, kalau di luar itu aku nggak aku bilang aku jagoan, enggak. Enggak aku bilang, nggak pernah aku bilang jagoan. Macam kayak Ces ini. Ya boleh kamu main sama saya, tes saja, aku nggak jago kok aku bilang. Tapi tes lah aku bilang. Mau duluan takut orangnya kan? Kalau nggak tinggi, Enggak. kurang tinggi Kan ilmu gini, awal aku ya. kan aku bilang nggak jago kan orang kan takut duluan. Oh, iya. Kalau bilang aku nggak jago lagi. Kalau nggak percaya coba kan gitu. Biar jadi ya. Iya. Kita kasih poin ya. Asik kali cerita sama PB Betul, ini. betul, betul. Sangat-sangat menarik. Banyak kali dagingnya. Wih. Ini nggak daging mentah lagi nih, Black. Udah Ini jadi. udah tinggal makan Rendang aja ya, enak rendang ya. rendang. Wah, Banyak luar kali biasa. pengalaman-pengalaman beliau ini bisa kita ambil ya kan. Betul. Artinya berani dalam menekuni apapun. Satu, yang kedua gas saja. Gas saja. Masalah salah atau tidaknya itu belakangan. Yang Betul. penting berkarya. Betul. Gitu. Wah, B. Terima kasih banyak nih, B. Waktu kita juga yang membatasi kita ini. betul. Ya kan? Kalau sampai pagi kita ngomong sini, banyak kali nih bahan PB. Ih, bukan nggak bisa ya kan, Iya. Ge? Tapi, Nggak tahunya kopi kalian habis. wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Bahu. Pak Baho, terima kasih. Ataupun Bapak Saud FJ Neibahu. Funky Funky Junkie. Junkie. Wah. Semblewe Makasih, kali ya. Bebe. Ya, sahabat Ema, semoga perbincangan kita dengan Pak Bahu bisa menambah ilmu dan membuka cakrawala sahabat Ema di rumah. Amin. Apapun yang kita bahas bisa menjadi motivasi untuk Betul. menekuni bidang apapun Insya Allah tetap mengabarkan dan, dan mencerdaskan. mencerdaskan. Aku nggak lupa-lupa juga, Ah. Ge. Sebelum abang bilang kan. Oke. Like, comment, share, bunyikan loncengnya. Kalian Iya. share ke grup omak kalian, arisan omak kalian, ya kan? Iya. Grup-grup senam jantung kakek kalian. Nah, Iya. kalian bunyikan loncengnya biar terus dapat Tapi konten-konten kalian terbaru. masa nggak percaya kalian ada satu grup yang belum pernah kalian ketahui. Apa tuh? Grup WhatsApp itu ada grup untuk khusus penyakit asam urat. Nggak tertengok dia, Be, itu, Be. Udah, coba. Oke, Be, terima kasih banyak. Oke. Sahabat Ema, sampai ketemu di episode berikutnya. Yuk. Medanas TV. Mengabarkan dan mencerdaskan.